Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, perkembangan penelitian nasab Ba'alawi saat ini semakin lama semakin melebar, merambah ke berbagai aspek dalam kehidupan kita, khususnya berdampak pada kehidupan masyarakat. Mengingat adanya penemuan-penemuan baru di pihak Ba'alawi, baik dari sisi nasab, pembelokan sejarah, hingga memproduksi framing dengan ujaran kebencian. Sejak awal hasil penelitian nasab Ba'alawi dipublikasikan di berbagai media sosial, melalui media elektronik, maupun melalui media cetak, belum ada tanggapan serius yang bernuansa ilmiah dari pihak Rabithah Alawiyah yang merupakan lembaga yang menjadi objek penelitian ini, kecuali dari Gus Rumail Abbas. Itu pun tidak mengatasnamakan Rabithah Alawiyah, melainkan hanya mengatasnamakan pribadi atau tanggapan individu. Sedangkan Rabithah Alawiyah ternyata masih tertidur, masih terdiam. Bahkan untuk sekedar talk show atau menghadiri podcast misalkan, tak satu pun delegasi dari Rabithah Alawiyah yang didatangkan. Kemarin Bang Haji Rhoma Irama juga ikut mengundang Ketua Rabithah Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Namun sayangnya beliau tidak mau hadir, justru balik mengundang Bung Rhoma Irama, jika ingin belajar nasab silahkan datang ke kantor Rabithah Alawiyah. Artinya tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan dari pihak Rabithah Alawiyah sampai hari ini. Dengan tidak adanya utusan dari Rabithah Alawiyah secara resmi, mengakibatkan masalah habaib ini semakin lama semakin serius. Bagaimana tidak? Ba'alawi bukannya menjawab isi kajian ilmiah tentang nasabnya yang diteliti oleh para peneliti, diantaranya adalah Kiai Imaduddin, mereka justru menyebar framing dan doktrin provokatif yang dilontarkan ke kalangan publik. Nah, hal inilah yang menyulut perang opini semakin lama semakin berkepanjangan, baik di media sosial maupun di masyarakat secara luas, sehingga semua berbicara semau mereka tanpa dilandasi dengan sebuah ilmu pengetahuan. Begitu juga masyarakat awam pun ikut nimbrung membahas polemik nasab Ba'alawi ini, baik dari kubu Ba'alawi sendiri maupun dari kubu pendukung penelitian tesis. Sehingga di situ muncul keanehan-keanehan yang tidak bisa terbendung. Ini sudah disinggung dalam kitab Fathul Bari, juz 3 halaman 584, yaitu man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Artinya, siapapun yang berbicara dengan selain fannya, selain sesuatu yang ia kuasai, maka dia akan memunculkan keajaiban-keajaiban atau keanehan-keanehan, karena memang bukan bidangnya. Dan ini terjadi, teman-teman. Saudaraku sekalian, fenomena ini tidak bisa disalahkan, karena memang tidak ada klarifikasi dari pihak Rabithah Alawiyah berkaitan dengan kebenaran nasab Ba'alawi. Dan ini justru menguatkan data yang sudah tertera dalam karya kajian ilmiah terkait kebenaran nasab Ba'alawi yang bermuara pada Habib Ubaidillah dan bukan bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, inilah temuan ilmiah yang sampai hari ini belum terbantahkan dan belum terjawab. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu supaya bisa tahu, bagi yang sudah tahu supaya bisa lebih hafal dan sama-sama menganalisa, sama-sama mentelaah kasus-kasus yang sudah ditemukan dalam proses penelitian nasab ini.
Setidaknya ada 12 kasus atau 12 masalah yang ditemukan dalam penelitian nasab Ba'alawi. Yang pertama, leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah yang diklaim wafat pada tahun 383 Hijriah tidak tercatat dalam kitab-kitab sezaman atau yang mendekati sebagai putra Ahmad bin Isa. Ini terhitung sejak abad keempat sampai ke-9 Hijriah. Kemudian yang kedua, tidak adanya satu rujukan yang menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. Ini terhitung juga sejak abad keempat sampai ke-9 Hijriah. Kemudian yang ketiga, tidak ada sumber rujukan yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah, terhitung juga sejak abad keempat sampai ke-9 Hijriah. Lalu yang keempat, tidak ada satupun kitab nasab yang menyebutkan nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk nama Muhammad, Alwi, dan Ubaidillah. Ini juga terhitung sejak abad keempat sampai ke-9 Hijriah. Lalu yang kelima, Muhammad bin Ali Kholiqosam tidak bergelar Sohib Mirbat karena yang bergelar Sohib Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Manjawi. Kemudian yang keenam, tidak adanya kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Kholiqosam yang diklaim wafat pada tahun 556 Hijriah, yang menyebutkan bahwa beliau adalah ulama besar dan berada di Mirbat. Padahal bagi Ba'alawi, beliau ini sangat masyhur, beliau ini sangat terkenal di kalangan Ba'alawi sendiri. Kemudian yang ketujuh, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Kholiqosam atau Sohib Mirbat mendapat ijazah dari Imam Al-Qula'i di Mirbat. Sedangkan yang kedelapan, tidak ada kitab yang menyebut bahwa Muhammad bin Ali, yaitu yang biasa dikenal oleh kalangan Ba'alawi sendiri, yaitu Faqih Muqaddam, yang diklaim wafat pada tahun 653 Hijriah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga bukan ulama besar dan juga tidak punya gelar sebagai Faqih Muqaddam. Artinya, gelar Faqih Muqaddam ini diberikan oleh kalangan Ba'alawi sendiri. Sedangkan menurut sejarawan, tidak ada satu data pun yang mengatakan bahwa beliau ini memiliki gelar yang namanya Faqih Muqaddam. Kemudian yang kesembilan, tidak ada kitab sezaman, yaitu terhitung sejak abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah, yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Kemudian yang keempat, tidak ada kitab sezaman, yaitu terhitung sejak abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah, yang menyebutkan bahwa Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Padahal di kalangan Ba'alawi, Basri ini diklaim beliau ini adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Kemudian yang ke-11, kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki referensi atau rujukan yang kuat, kecuali hanya berpijak pada kitab-kitab atau data-data yang muncul di abad ke-9 Hijriah sampai ke-10 ke atas. Sebelum abad ke-9 tidak ada satupun data yang menjelaskan bahwa keluarga Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Semua data yang diklaim oleh Ba'alawi bahwa mereka adalah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dimulai dari Habib Ali Sakron. Oleh karena itu, nasab Ba'alawi ini juga biasa dikatakan sebagai nasab yang dikaryakan, nasab yang dibuat oleh Habib Ali Sakron.
yang tertera dalam kitab Al-Burqah, atau ada yang menyebut kitab Al-Barqah Al-Musyiqah. Namun kitab ini biasa dikenal dengan istilah kitab Al-Burqah, karena ini adalah pijakan bagi kalangan Ba'alawi untuk mengetahui nasab mereka. Padahal nama-nama yang tertera dalam kitab Al-Burqah itu hasil karya Habib Ali Sakron. Semua cerita-cerita tentang kehebatan Ba'alawi, termasuk Faqih Muqaddam, ini juga dari kalangan Ba'alawi sendiri, termasuk yang paling berperan yaitu Habib Ali Sakron. Itulah data-data yang ditemukan dalam proses penelitian nasab Ba'alawi secara ilmiah. Dan yang ke-12 yaitu data empirik melalui ilmu biologi. Dan ini tidak bisa terbantahkan kecuali dengan fan ilmu yang sama, dengan disiplin ilmu yang sama, yaitu ilmu kedokteran. Hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa mereka berhaplogrup G, yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan juga keturunan bagi Nabi Ismail alaihissalam. Karena keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pakar genetika yaitu berhaplogrup J1. Artinya mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ismail. Saudaraku sekalian, itulah 12 temuan dari kajian nasab Ba'alawi yang sampai hari ini satu pun belum terjawab. Tidak ada jawaban dari Robitoh Alawiyah, juga tidak ada klarifikasi dari pihak Robitoh Alawiyah. Dan lucunya justru pihak Ba'alawi menjawabnya dengan caci maki, dengan framing negatif. Misalnya tesis sampah, kelompok pengadu domba, gerombolan dajjal, tukang fitnah, tukang adu domba, kentut, dan jangkrik. Dan ini semuanya ada jejak digitalnya. Semuanya bisa kita lihat bersama. Lalu, pantaskah kita tetap berhusnudzon, tetap berbaik sangka bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebenaran nasab Ba'alawi dengan fakta di atas yang sudah kita paparkan? Jawabannya adalah tidak boleh alias haram. Kita tidak diperbolehkan berhusnudzon atau berbaik sangka terhadap sesuatu yang sudah jelas faktanya, yang sudah jelas datanya. Temuan-temuan di atas yang tidak terbantahkan oleh kalangan Ba'alawi adalah sebuah kebenaran, baik dari kajian literatur maupun dari bayinah atau bukti melalui tes DNA. Oleh karena itu, haram bagi kita untuk mempercayai bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, karena kita sudah mengetahui bukti atau fakta yang jelas. Dan ini dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah, yaitu la ibrata bidzon al-bayyin khotauhu. Jadi tidak dianggap atau tidak diperbolehkan kita berudzon, kita berprasangka dengan sesuatu yang sudah jelas kesalahannya. Sesuatu yang jelas salahnya tidak boleh kita husnudzoni. Dan ini ditambah dengan ketiadaan antitesis atau teori yang menentang terhadap hasil penelitian nasab Ba'alawi yang awal untuk membandingi 12 temuan di atas. Maka ini menunjukkan ketiadaan data dari pihak Ba'alawi dari sisi manapun. Namun anehnya mereka sampai hari ini terus mengakui bahwa mereka adalah cucu dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bukti. Lalu tetap menyebar doktrin di masyarakat, mengklaim bahwa dirinya dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah ini kita biarkan? Tentu tidak, teman-teman. Kenapa? Siapapun yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah harus diuji terlebih dahulu. Apakah benar mereka ini adalah dzurriyyah Rasulullah? Karena yang kita sandarkan adalah junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita salah meyakini keturunan beliau, maka sama halnya kita melecehkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa fungsi dari Robitoh Alawiyah?
jika tidak bisa menjelaskan nasabnya sendiri di kalangan publik. Padahal masyarakat ini menunggu jawaban dari Rabithah Alawiyah yang mengklaim keturunan Rasulullah dan mendoktrin masyarakat untuk percaya kepada mereka selama berabad-abad sejak mereka datang ke Indonesia. Bahkan tidak segan mereka membuat hadis palsu untuk membenarkan nasab mereka. Ketika ada hadis yang berkaitan dengan Ahlul Bait, mereka arahkan ke para habaib. Ketika ada ayat Al-Quran menyinggung tentang Ahlul Bait, mereka arahkan ke para habaib. Kemudian siapapun yang tidak mencintai Habib, maka tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah, tidak akan masuk surga. Siapapun yang benci terhadap habaib, ahli maksiat sekalipun, dia akan masuk neraka. Dan ini dipublikasikan di masyarakat, teman-teman. Ini sebuah kekonyolan dan sebuah kesalahan besar bagi kalangan Ba'alawi sendiri. Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian, apakah sebaiknya Rabithah Alawiyah ini dibubarkan? Mengingat Rabithah Alawiyah ini, jika kita lihat bagaikan benalu yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Dan karena adanya Rabithah Alawiyah, terjadi perbudakan spiritual di Nusantara, yang bahkan ajarannya keluar dari ajaran Islam. Maka teman-teman sekalian yang bisa menjawab, kira-kira apakah Rabithah Alawiyah perlu dibubarkan atau dirombak pengurusnya? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.